Ya udah. Oke. Bentar ya. Jadi mana? Oke, Bunda mulai. Tenggang rasa adalah ya cara kita menjaga perasaan orang lain terhadap perbuatan kita. Tenggang rasa itu sama aja dengan teposliro. Sama aja dengan menghargai terhadap orang lain. Nah, manfaat tenggang rasa yaitu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama manusia. Ya. Apakah selama belajar di rumah teman-teman melaksanakan itu? Ya. Coba contohnya apa, Audi? Ini bukan ulangan ya, cuman review aja. Audi, apa yang sudah Audi lakukan di rumah? Tenggang rasa terhadap orang yang di rumah, misalnya Bunda di rumah. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Cirin mungkin, Alia, Hasan. Enggak. Halo? Diam aja. Oke, lanjut ya. Yang kedua, peribahasa. Apa itu peribahasa? Peribahasa itu perumpamaan. Nah, di tema 7 nanti, insya Allah PAT-nya ada peribahasa. Peribahasa itu perumpamaan. Nah, ada perumpamaan, salah satunya yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maksudnya itu hanya perumpamaan. Jadi kalau kita saling bersatu ya, maka kita akan kuat. Tetapi kalau kita pikirannya tidak bersama-sama, maka kita akan bercerai. Maksudnya saling berpisah satu sama lain. Nah, itu arti peribahasa ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu contoh dari pengamalan sila kedua. Teman-teman masih ingat Garuda Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Ya. Sila pertama bunyinya apa? Ada yang masih ingat? Tuhan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya sila pertama? Bintang. Nah, sila kedua bunyinya? Manusia yang adil dan beradab. Manusia yang beradab. Lambangnya? Rantai emas. Sila kedua? Apa ya? Ada yang masih ingat? Sila kedua lambangnya apa? Rantai emas. Rantai emas. Emas. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Lambangnya? Pohon beringin. Sila keempat? Bunyinya? Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan kewajiban. Sila kelima, lambangnya apa? Lambang. Ayo diingat. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti kira-kira nanti yang keluar ya tentang pengamalan dari sila kedua, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Contohnya yaitu dari aplikasi dari tenggang rasa. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis profesi beserta tugasnya. Misalnya seperti Bunda Sita, profesinya sebagai apa?
Guru. Tugasnya apa? Mengajar, mendidik Dan mendidik. anak-anak sekolah peserta didik. Kemudian ada pemadam kebakaran. Itu adalah sebuah profesi. Tugasnya ngapain teman-teman? Memadamkan kobaran api jika kebakaran. Tugasnya apa? Memeriksa pasien. Hasan mana ini? Kok nggak ada suaranya? Kemudian apalagi? Nelayan berarti? Menangkap ikan, mencari ikan. Polisi. Ini ngapain? Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam alat komunikasi yang dapat mengirimkan suara. Nah, alat-alat komunikasi itu ada yang tradisional dan modern. Kalau tradisional itu seperti apa? Kentongan. Tahu kentongan nggak? Bukan, kentongan. Kalau yang canggih, modern, contohnya? Telepon, radio, ya. Paham ya? Kemudian juga ada alat transportasi. Apa sih yang dimaksud alat transportasi? Alat yang digunakan untuk apa? Berjalan. Alat yang digunakan untuk Berpindah tempat. Boleh. Apa lagi? Berpindah tempat. Alat yang digunakan untuk memudahkan kita menuju suatu tempat. Nah, alat transportasi itu ada yang modern dan tradisional. Siapa yang tahu alat transportasi yang tradisional? Delman, bagus. Apa lagi? Becak, bagus. Kalau yang modern yang digunakan dengan mesin apa? Mobil. Pesawat, helikopter. Kereta api, bagus. Hah? Apa, Asfa? Pesawat terbang, bagus. Aura, jangan diem aja, dijawab ya. Oke. Iya. Oh iya, bagus. Nah, selanjutnya. Siapa yang ingat tentang teknologi pangan? Ayo. Ada yang masih ingat? Teknologi yang digunakan untuk mengolah makanan agar menjadi awet. Nah, contohnya apa? Siapa yang sering jalan-jalan ke Karangantu? Enggak. Adrian yang sering jalan-jalan ke Karangantu. Nah, di Karangantu itu ada banyak orang yang menjual ikan asin. Nah, ikan asin atau telur asin itu merupakan salah satu contoh pengolahan dari teknologi pangan. Ini keliru ya nih. Kalau ikan asin itu di bidang perikanan ya, tapi kalau telur asin di bidang peternakan ya teman-teman. Iya. Ada contoh lagi pengolahan pangan yang teman-teman tahu selain ikan asin dan telur asin? Siapa tahu? Ada yang lain? Yang teman-teman makan setiap hari? Tempe, tahu, Ayam. ada lagi? Siapa tahu? Nasi. Hah? Nasi? Nasinya dibikin apa dong? Belum berubah dong kalau nasi. Oke, selanjutnya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tempe. Jadi teman-teman itu kan kalau membeli tempe bungkusnya apa? Daun pisang. Ada yang daun pisang ya. Ada yang daun pisang, ada yang plastik. Kalau di daerah Bunda itu ada yang jualan pisang pakai daun jati. Tahu daun jati enggak? Enggak. Nah, jadi menggunakan plastik daun. Enggak.
Enggak. Enggak. Nah, siapa nih nambah lagi nih yang datang? Datang manusia. Bentar. Orang. Nah, dalam pembuatan tempe itu bahannya apa kira-kira? Ada kedelai. Tahu pernah lihat kedelai belum? Dah. Kedelai, air ya dibutuhkan tuh kedelai, air, ragi. Ragi itu Wadah. untuk Ragi. fermentasi. Wadah. Kok gini? Fermentasi Meh. agar tempenya itu jadi dan bungkusnya itu bisa menggunakan plastik atau daun. Selanjutnya matematika. Sebentar ada yang nambah ini. Aduh. Selanjutnya masih ingat tentang bangun datar? Masih. Nah, matematika kita akan membahas mengenai bangun datar, simetri putar dan simetri lipat ya teman-teman. Nah, nih, ini Bunda langsung kesini aja nih. Iya. Rumus keliling bangun persegi yaitu 4 kali sisi atau panjang. Nah, ya, ini ada gambar persegi. Setiap sisi-sisinya sama 3 cm. Misal Bunda bikin 3 cm ya, atas 3 cm, samping 3 cm, 3 cm, 3 cm. Keliling persegi itu sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau 4 kali sisi, atau panjangnya itu ditambah panjang ditambah panjang ditambah panjang. Pokoknya teman-teman, namanya keliling itu karena kita mengelilingi suatu ruangan nih. Misalnya teman-teman dari pojok ini, pokoknya muter ditambah terus sampai mentok. Paham? Oke. Selanjutnya. Ini gambar simetri putar. Nah, jelas ya gambarnya nih ya. Ini akan memudahkan pemahaman teman-teman. Bunda membuat seperti ini. Nah, ini ada gambar lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan bangun datar. Nah, jika kita putar terus, kira-kira dia memiliki lingkaran tidak. Memiliki simetri putar berapa kali? Kan ini sisinya ada berapa coba? Sisinya ada nggak ini? Nah, karena lingkaran itu bentuknya bulat, maka ketika diputar dia hasilnya tidak hingga. Jika ada pertanyaan, simetri putar yang dimiliki lingkaran adalah 1, 2, atau tak terhingga. Jawabannya mana? Tak terhingga. Bangun segitiga berikut sama saja, entah itu bentuknya lingkaran ataupun segitiga. Nih lihat, nih ada segitiga siku ya. Jika disuruh mencari berarti sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Paham ya? Sisi A 15 cm, sisi B 13 cm, sisi C 10 cm. Berapa totalnya? 38. Selanjutnya SBDP ya untuk tema 7. Contoh karya seni 2 dimensi diantaranya yaitu lukisan, fotografi, statik, poster, dan lain-lain. Karena hanya bisa dilihat dari
dua arah. Kalau 3 dimensi bisa atas, bawah, sampai kanan kiri ya. Nah, contoh karet 3 dimensi, contohnya patung, vas bunga, Pas bunga, kursi, bagus. Harmoni adalah sekumpulan nada atau rangkaian akor-akor yang apabila dimainkan bersama-sama akan menghadirkan suatu bunyi yang enak untuk dinikmati. yang enak. Teman-teman pahami aja ini walaupun pengertiannya agak panjang, tapi intinya seperti itu ya. Kemudian teknik dalam membuat karya seni. Kemarin teman-teman buat apa waktu Bunda suruh di tema 7 itu bikin pesawat? Ya enggak? Ada yang bikin pesawat, ada yang bikin kapal. Ingat enggak? Halo? Ingat. Berarti itu contoh karya 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 dimensi. Nah, ketika teman-teman membuat kapal atau pesawat, alat yang teman-teman gunakan apa? Nah, ada botol, kemudian gunting, Kardus. nah, Kardus. itu alatnya, alat dan bahannya. Tapi kalau untuk tekniknya, itu berarti potong, lipat, Nempel. bagus. Selanjutnya kita masuk ke tema 8 ya. Ya. Masih ingat lambang Garuda Pancasila ya? Seperti yang kita bahas tadi di tema 7. Nah, nanti dilihat lagi teman-teman di bukunya ya, di tema 8 itu pasti ada gambar lambang Garuda. Nah, di belakangnya lambang Garuda itu pasti ada warnanya. Nah, ya, ada warna merah. Nah, kalau yang warna hijau itu melambangkan kesuburan. Pokoknya diingat aja kalau warna hijau itu melambangkan kesuburan. Ada lambang Garuda Pancasila yang mencengkram pada cengkraman pitanya itu tulisannya apa? Bineka Tunggal Ika. Siapa yang tahu artinya Bineka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Tetap satu, dua. Alhamdulillah. Pada malu-malu ya, jangan malu-malu dong jawab. Oke. Nah, ini juga tadi ya sudah Bunda bahas lambang bintang pada Pancasila memaknai ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama. Ada lagi nih pembahasan di tema 8 juga. Sila keempat tadi udah kita bahas ya. Bunyinya kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Warna bendera negara Indonesia siapa tahu? Putih. Risik. Jangan keras-keras. Bunda kekencengan ya suaranya. Iya. Lalu bersemangat. Oke. Selanjutnya bahasa Indonesia nih. Yang warna kuning ini apa gambarnya? Lihat nggak? Mana? Yang warna kuning mana? Mana kelihatan? Enggak. Oh, kirain kelihatan. Bentar Bunda share dulu. Berarti belum ke-share. Maaf. Dari tadi belum ke-share berarti ya. Kalau yang ini kelihatan nggak? Tema 7 udah, yang tema 8 belum? Udah nih kelihatan. Itu kelihatan Baru. Udah. Baru aja. Dulu kenapa? Oh, baru aja. Oke. Yang gambar kuning ini apa gambarnya? Tunas kelapa. Nah, kita balik lagi ya ke bahasa Indonesia. Nih. Bineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Duanya kurang nih, Bunda tambahin nih. Bineka Tunggal Ika adalah memiliki arti walaupun bentar Bunda share ulang ya.
Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu Tetap satu. Ada tetap spasi. satu jua. Bentar. Walaupun berbeda-beda. Tetap satu jua ya. Kemudian lambang pramuka itu gambarnya apa teman-teman? Tunas kelapa. Nah, pohon kelapa itu mengapa kok bisa menjadi buahnya itu menjadi lambang pramuka? Siapa tahu? Anak pramuka dijawab. Mengapa pramuka memilih lambang buah kelapa itu menjadi lambangnya? Kenapa? Karena Kenapa, Mi? Kok gini? halo? Kelapa itu Bisa dengar? lambang karena kelapa punya karena semuanya ada manfaatnya. Karena bagus. Siapa tadi yang menjawab? Aku, Faza. Alhamdulillah. Waduh. Ini mah Innalillahi. apa namanya? Ratu Faza. pramuka ini ya yang menjawab. Bagus. Karena pohon kelapa itu Karena semua pohon kelapa itu bermanfaat. oke. Daunnya, Jadi semua jadi buahnya. pohon kelapa itu dari mulai daunnya, batangnya, buahnya semua bermanfaat. Ya Zaidan. Zaidan, kenapa Zaidan? Jadi pohon kelapa itu dari semuanya itu bermanfaat. Dari batangnya bisa buat rumah. Ya, dari buahnya untuk apa? Untuk dimakan. Bisa dimakan. Kalau masih muda jadi vegan, ya enggak? Untuk dihancurin. Kalau daunnya untuk apa? Daunnya. Ayo kemarin Lebaran bikin apa? Ketupat. Bikin ketupat. Daunnya bisa kalau masih muda bikin ketupat. Ada lagi. Wow. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Siapa itu? Tata. Tata. Alhamdulillah. Baru nyambung. Maaf baru nyambung. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tata sehat. Alhamdulillah. 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 Oke, nah kita kembali ke pembahasan ya. Nah, berkaitan dengan pohon kelapa, daunnya bermanfaat. Bisa buat janur. Teman-teman tahu janur enggak? Oh. Ma, kasih tahu Janur. ya. Nah, janur itu bisa untuk hiasan. Ketika misalnya ada hajatan pernikahan itu bisa digunakan. Makanya pada lambang pramuka terdapat pohon kelapa yang memiliki sifat yang serbaguna. Bisa digunakan untuk apa aja. Makanya lambang pramuka itu adalah tunas kelapa. Apa yang dimaksud dengan lambang? Lambang, perhatikan ya, ini walaupun agak susah tapi Ada nanti soal. keluar di soal. Jadi teman-teman perhatikan. Lambang adalah simbol dari suatu hal. Coba diulang. Lambang adalah simbol dari suatu hal. Kelihatan tulisannya ya? Kelihatan. Nah, ini gambar apa nih yang Bunda klik nih? Dilarang parkir. Dilarang parkir. Bagus, dilarang parkir. Kalau ada es disilang, seperti ini apa? Berarti dilarang berhenti. Dilarang berhenti. Bagus. Nanti kira-kira ada simbol lalu lintas, salah satunya ada ini, dilarang parkir. Jadi teman-teman kalau misalnya makan di pinggir jalan tuh, ada tulisan seperti itu di pinggir jalan. Berarti mobilnya nggak boleh parkir di sini. Itu paham ya? Mengapa sih rambu-rambu lalu lintas itu dibuat? Kira-kira agar apa?
agar Kira-kira tidak adalah rusuh itu nanti di jalanannya agar tertib jalanan tertib. jalanannya. Jadi dibuat peraturan rambu-rambu lalu lintas itu agar tertib, agar masyarakat menjadi tertib, tidak menaruh mobil sembarangan di tempat misalnya. Sudah ada larangan tidak boleh parkir naruh di situ, karena kalau naruh di situ nanti jalanannya bisa macet. Selanjutnya kita masuk ke matematika. Nah, tadi kita sudah membahas ya tema 7. Teman-teman masih ingat bangun datar segitiga? Ya? Masih. Ini Bunda gambarnya di sini nih ada segitiga. Nah, segitiga itu ada berapa sisi nih? Segitiga yang ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3. Sisinya ada 3. Kalau ini misalnya Bunda bikin ini gambar apa nih? Bentar. Nih. Apa? Segi panjang. Persegi panjang. Ada berapa sisi gambar yang Bunda klik ini? 1, 2, 3, 4 sampai 4. Bagus Rizky. Bentar, misalnya ini gambar ini. Gambar ini misalnya, bentar dulu. Nih, ada berapa sisi yang ini? Ayo, ada berapa sisi? 1, 5. 4, 5, 6, 6. Berarti namanya segi. 6 kan 5. Hitung dulu coba. 1. Bantu Bunda ya. 1, 2, 6. Karena ini segi 6. Ya. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang segitiga, segi 6. Sekarang kita bahas yang persegi. Nah, ini persegi. Nanti kira-kira juga ada yang keluar mengenai persegi. Ini bentuknya persegi. Tadi ciri-ciri persegi apa? ada 4. Setiap sisinya sama. Sisinya sama. Nah, setiap sisi adalah memiliki 4 sisi yang sama Panjang. Sudut itu yang di pojok-pojok ini ya teman-teman. Iya. Ini namanya sudut. Kalau sudut berarti ini ke sini ya. Nih. Sudutnya itu sama besar. Kira-kira berapa ini setiap sudutnya? 4. Sudutnya, titik sudutnya ada 4. Besaran sudutnya ada, setiap sudutnya 90. Karena bentuknya siku-siku. Masa ya? Ya, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, persegi ini sudutnya 9, setiap titik sudut, setiap masing-masing sudutnya itu 90 derajat. Ada yang masih ingat diagram batang? Masih. Nah, diagram batang terdapat data yang akan disajikan berbentuk persegi panjang yang digambarkan bisa vertikal atau horizontal. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau vertikal itu arahnya bagaimana? Arahnya begini. Kalau horizontal? Ke atas. Ke samping. Kanan dan kiri ya. Jadi kalau diagram batang berarti kalau bentuknya persegi panjang bisa vertikal, berarti diagram batangnya bentuknya kayak begini sebentar. Kalau tidur bangun ya. Awas. Bentar. Nih. Nah, Soal bom. soal
Benar ya. Asli jalan. Apa itu? Ini contoh. Nah, ini. Lucu banget ya. Teman-teman, perhatikan. Ini contoh dari diagram batang. Kalau bentuknya vertikal, kelihatan nggak nih? Gambarnya yang gambarnya Bunda ini kelihatan nggak? Yang diagram batang, Yang kelihatan. kelihatan. Ini yang baru Bunda bikin, ini baru Bunda taruh. Diagram batang tapi bentuknya horizontal, vertikal ya. Nah, siapa yang masih ingat macam-macam sudut? Sudut apa saja? Siku. Sudut lancip bagus, Rizky. Siku, sudut lancip. Sudut siku lancip tumpul. Tumpul ya, oke, lancip. Siku-siku sama tumpul. Nah, kalau yang A ini apa? Yang A. Suki. Siku. Yang A apa? Siku. Oke, yang B apa? Yang B tumpul. Yang B tumpul. Bentar. Ya, kita tulis ya teman-teman. Yang B apa tuh? Tumpul. Yang C-nya lancip. Lancip. Batu. Mengapa kok Sila. yang A itu disebut siku-siku? Siku. Karena Karena besaran sudutnya 60 derajat. dan mengapa B disebut sudut Derajat pun. Kalau tumpul 130 karena derajat. yang B Celcius. karena yang B 135. sudutnya 135 lebih derajat. dari 90. Ah, Kelihatan nggak ini gambarnya Bunda? kelihatan. Tulisannya juga kelihatan yang tumpul siku-siku. Bun. Oke, kalau yang C sudut lancip, mengapa sudut lancip? Karena besaran sudutnya kurang dari 45 derajat. 90 derajat. kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke seni budaya dasar. Seni budaya dan prakarya. Budaya dasar. Oke, pelukis adalah keahlian orang yang memiliki keahlian dalam menggambar. Siapa yang suka menggambar? Alat apa? Mungkin. Siapa yang suka menggambar kelas Tori? Saya. Dia kan yang jawab. Oh, Sirin. Nah, pelukis adalah orang yang memiliki keahlian menggambar. Bunda tambah ya. Orang yang memiliki keahlian menggambar. Nah, setiap gambar harus diberikan warna agar terlihat menarik. Ya enggak? Iya. Teman-teman pasti kalau habis membuat gambar atau sketsa pasti habis itu diwarnai kan agar terlihat lebih menarik, lebih bagus. Nah, kemarin kan teman-teman Mirza nggak ada, Mirza. kan lebaran tuh. Katanya tadi Bunda tanya katanya pada bikin ketupat. Nah, pada hari raya identik dengan gambar Mirza kemana sih Mirza, kok nggak ada? ketupat. Mirza kemana Mirza? Gerak adalah unsur utama dalam tari. Halo? Masih dengar?
Masih dengar? Sama dalam tari ya. Jadi namanya disebut tarian itu jika dia melakukan beberapa gerakan. Ya. Yaitu gerakannya tangan ataupun kakinya pasti harus bergerak. Nah, nanti perhatikan di daerah Sulawesi Selatan itu ada tarian yang sangat khas, yaitu namanya alat apa yang digunakan dalam tarian Pakarena? Kipas. 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 Alhamdulillah teman-teman. Banyak yang mengenal pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bunda akhiri, teman-teman, Bunda mau tanya-tanya sebentar satu-satu ya. Oh no. Perhatikan enggak? Maka tidak. Kedua. Enggak, jangan satu-satu. Udah, jangan satu-satu. Oke. Halo saja. Halo teman-teman. Oke. Yusuf siapa? Tadi kita ketemuan ya. Ada Ratu. Halo, ini siapa nih? Hasan. Siapa yang bisa menjawab? Bunda akan kasih 5 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, silakan menjawab. Halo? Iya. Pertanyaan pertama ya. Apa lambang dari pramuka? Nggak kedengeran. Apa lambang dari pramuka? Apa? Apa lambang dari gerakan pramuka? Lambangnya apa? Bagus. Panas kelapa. Persegi keliling. Halo, maaf teman-teman. Kenapa? Agak tersendat ya. Udah, kamu diem aja. Tadi maaf. Enggak. Agak tersendat. Apa? Oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Apa yang Bunda apa? udah Kedengeran. Kedengeran lagi rusuh. Aura. apa yang keliling persegi? Dari persegi, persegi. Ya, keliling. Persegi. Persegi atas. Jangan kayak gitu kayak diam, jangan ngomong dulu. Kan bentuknya kotak tuh. Sisi atau panjang. Berarti sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga tambah sisi keempat. Tambah sisi 4. 4 kali sih. Tata mana sih Tata? Aura di aja nggak jawab Aura. Jawab. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Teknik yang digunakan dalam pembuatan karya 3 dimensi apa, Ilham? Ayo Tata jawab. Tekniknya dalam membuat karya 3 dimensi kemarin apa? Yang buat kapal-kapal itu tekniknya apa? Kapal atau Yang buat kapal. Menempel. Lipat. lipat, Memotong. Gunting.
Melipat. Ya, bukan Nah, jadi artinya apa? Pertama dipotong. Dipotong. potong. Tempel. Ditempel. Tempel, potong, gunting, lipat. Gunting lipat bagus. Dipotong sama digunting sama aja. Iya. Pertanyaan keempat. Mengapa lambang pramuka itu memilihnya dengan tunas kelapanya itu? Mengapa tunas kelapa dipilihnya kenapa? Kenapa lambang pramuka? Karena kelapa itu bermanfaat. Seluruh bagiannya berguna. Bermanfaat. Seluruh bagiannya berguna. Karena bisa beradaptasi di mana saja. Pertanyaan terakhir ya berarti. Sebutkan 5 sila berserta lambangnya. Ayo Cici. Halo. Sebutkan Bilang apa? lambang tiga Pancasila beserta. Sila pertama, siapa bisa jawab? Aku. Ya. Maha Esa. Azam apa Azam? Yang kedua. Yang kedua apa? Adil dan beradab. Ya, ini siapa nih? Ketiga pohon Satu. beringin. Yang kedua bunyinya apa tuh? Tuan Indonesia. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. Lambangnya apa, Adrian? Yang kedua, Adian. Hasan. Lambangnya apa? Mas, rantai mas. Ya, Uji, rantai emas. Bagus. Sila ketiga, gambarnya. Yang warna hijau itu. Ya, Devina jawab. Devina kok gak ada gambar orangnya ya? Indonesia, persatuan Indonesia. Sama Mirza gak ada. Oh, Devina ada. Devina Oh, nggak ada. tapi ada Gambarnya. gambarnya. Videonya. Ya, lambang ketiga. Lambang ketiga apa? Lambang ketiga rantai. Beringin. Beringin, pohon beringin. Ketiga beringin. Yang Indonesia. Persatuan Indonesia. Satuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kemudian 4, sila keempat. Apa Rizky? Rizky, sila keempat lambangnya apa Kirana? Apa Bunda? Lambang sila keempat apa gambarnya? Ini nggak ada suaranya, nggak kedengeran loh. Halo. Sila keempat lambangnya apa? Sila Banteng, keempat. kepala banteng. Kepala banteng. Bunyinya gimana Kakak? Bunyinya, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bermusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima, ayo sila terakhir, sila kelima. Keadilan sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Lambangnya? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Pertanyaan terakhir lagi lah, tambah satu. Mengapa tambah satu pada background Garuda Pancasila itu warna hijau? Berarti apa kalau warnanya hijau? Apa sih? Kesuburan. Kesuburan. Bagus. Kemakmuran. Partisipasinya. Subur. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Ya. Amin. Oke. Selamat besok mulai Senin. Ya, hari Senin kan kita sudah mulai PAT ya. Ya. Belajar di rumah ya.
mengerjakan online-nya yang teliti ya. Nggak usah Kita udah kelima lagi. Oke? Halo? Ya. Selamat dan sukses selalu ya teman-teman. Bunda Ya. tunggu. Bunda tunggu. Ya, ya. Bunda, boleh gak Hasil main karya di teman-teman Zoom? dalam Biar mengerjakan seru. Bunda punya hasil yang terbaik ya. Ya, dikerjakan sendiri ya. Ya. Bunda akhiri ya. Meeting Zoom kali ini. Main dia Ustaz. Teman-teman Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Allah.